Halo, selamat sore semuanya. Senang sekali hari ini kita ketemu lagi di live event Citra Grand Song City. Dan untuk sore hari ini saya akan bincang dan berbicara dengan salah satu arsitek yang cukup terkenal di Makassar, dan beliau juga sudah memiliki banyak proyek ya, menangani proyek desain interior tentunya, dan sebuah kebanggaan dan senang sekali ya Citra Gagang City bisa mengundang beliau untuk sore hari ini memberikan tips-tips mengenai desain interior khusus untuk rumah mungil ya. Sekalipun mungkin mungil untuk sebagian orang, tetapi buat sebagian orang rumah adalah istana mereka. Jadi sore hari ini saya mengajak Pak John Sentan dari John Sentan Interior untuk membahas tips-tips mengenai desain untuk rumah mungil. Nah, buat Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, bisa chat di Instagram ya, di live Instagram, dan tentunya kami akan menjawab setiap pertanyaan yang Bapak Ibu berikan. Nah, kebetulan Pak John Sentannya sudah bergabung ya, jadi saya akan mengundang Pak John Sentan hari ini. Oke. Oke. Halo, Halo. selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Oh, baik, luar biasa. Luar biasa. Mantap. Sehat ya? Sehat, baik. Bu Angel Oke, gimana, Pak. sehat? Oke, luar biasa. Kita tuh harus tetap Mantap. semangat apapun kondisinya. Betul, betul, harus Sekarang semangat. memang di Makassar sendiri, Pak, masih cukup apa ya, tingkat COVID-nya masih cukup naik lah jumlahnya ya. Tapi itu Betul, kesadaran kita sendiri juga untuk mengatur betul. daya tahan tubuh, konsumsi semuanya yang sehat tentunya. Dan sore hari ini saya mengucapkan terima kasih Pak Johnson sudah menerima ajakan kami untuk berbicara tentang tips desain interior rumah mungil ya. Ya, saya sudah bilang tadi untuk Terima sebagian kasih udah orang diundang. rumah itu terkesan mungil, tapi untuk sebagian orang rumah adalah istana mereka. Jadi hari ini Betul. kita akan memberikan tips-tips yang bisa membantu Bapak Ibu semuanya yang live event kami sore hari ini untuk mengatur rumahnya untuk lebih efisien tentunya, dan tentunya dengan apa namanya, dengan mindset yang berbeda juga sore hari ini. Oke, Oke, Pak Johnson, mungkin bisa memperkenalkan diri Bapak dulu. baik. Ada pepatah bilang nggak kenal maka nggak disayang ya Pak ya. Ya, Betul. saya persilakan Pak Johnson mungkin untuk approach Nama tentang saya diri. John. Silakan Pak. Oh, oke, nama saya Johnson Irtanto. Ya. Saya punya perusahaan sendiri yang saya telah berjalan 1,5 tahun, Johnson Tan Arsitektur dan Interior. Pengalaman saya udah 1,5 tahun dengan berbagai macam jenis proyek juga. Terus saya dulu kuliah sebelumnya juga di kampus ini Universitas Ciputra. Oh, di 5 tahun saya Surabaya ya. berkuliah ya di Surabaya, Oke. magang dan sebagainya, sampai hari ini. Gitu. Jadi udah Wow. 1,5 tahun berjalan. Kebetulan kan saya juga sempat follow IG Bapak ya. Saya sempat Ya, lihat-lihat begitu banyak proyek-proyek yang Bapak sudah tangani tentunya, betul. dan otomatis dengan pengalaman yang cukup baik, cukup banyak tentunya ya. Ya. Sudah Terus bahkan masih banyak pengen terus sekarang digali di sih. dunia perinterioran. Saya Iya. hanya akan berbagi tips dengan eh, Bapak Ibu semuanya yang follow IG kami ya tentunya. Oke Betul. Pak, lanjut. Saya mau bertanya sedikit ya. Ya, Untuk tips desain interior rumah mungil ini ya Pak ya. ya. eh, apa tips Bapak untuk ruangan itu, fungsi ruangan itu lebih optimal kayak gitu? Mungkin dari sisi ada hal-hal yang perlu dihilangkan atau mungkin dipertahankan dari rumah. Kita sekarang konteks pembicaraan kita rumah yang mungil itu biasanya rumah yang tipe bangunan 20-an, 30-an kayak gitu. Intinya yang 30-an lah ya. Seperti itu, Pak. Nanti saya akan membahas Iya, tentang rumah mewah. Tapi kita minggu depan, Pak. betul. Gimana, Oke, Pak? kalau yang untuk pertanyaan pertama yang tadi, apakah bisa diulang pertanyaannya supaya saya bisa lebih jelas? Oh, fungsi ruangan lebih optimal, Pak. Fungsi ruangan yang lebih optimal itu sebenarnya ya memang kita harus pelajarin dulu eh,
aktivitas kita, apa yang kita harus prioritaskan dengan kebutuhannya kita. Misalnya kan dalam rumah-rumah tipe 22, 30, 36, 45 kan itu sebenarnya ada beberapa ruangan yang kita bisa gabungkan fungsinya. Misalnya di ruang tengah kita kan biasanya itu menggabungkan antara ruang makan sama ruang tamu. Ya. Tapi sebenarnya juga bisa juga digunakan sebagai ruang kerja, ruang aktivitas, ruang bermain anak, ya, sehingga ruangannya itu dapat efektif. Namun bisa dengan menggunakan interior-interior yang lebih multifungsi sehingga ruangannya tersebut dapat optimal digunakan. Saya rasa seperti itu. Iya, sebenarnya perlu gali aktivitasnya aja sih. Tergantung aktivitasnya aja ya. Tergantung Oh iya. aktivitasnya. Jadi biasanya sebagai seorang desain interior, Bapak pasti harus menganalisa dulu ya tipe Betul. yang akan tinggal di sini, kegiatannya seperti apa, apakah membutuhkan ruang kerja atau tidak, kayak gitu. Iya. Ya. Oh, Karena sebenarnya kan kebutuhan setiap pribadi itu berbeda-beda. Ada yang memang lebih membutuhkan memang ruang kerja yang khusus. Jadi misalnya dalam tipe 36 ada terdapat ruang kamar tidur mungkin belum dipakai jadi ruang kerja, atau ada juga orang-orang yang kan udah berkeluarga, ruang kerjanya nggak bisa dipakai di ruang kamar yang satu, mesti di ruang tengah. Ya kita harus berpikir secara ini aja sih, secara kebutuhan dan optimalnya gimana, apakah dari furniturnya yang bisa main mengoptimalkan kebutuhan kita dan aktivitas kita gitu. Ya. Jadi sebenarnya bisa dioptimalkan tergantung dengan kebutuhan dari pemilik rumah tersebut ya Pak ya. Oh ya. Yang pilihan terakhir sih yang paling itu renovasi aja sih, pembesaran sedikit demi sedikit gitu. Betul Pak. Nah, terkait tadi Pak Johnson sempat menyinggung tentang furniture ya, kayak gitu, furniture yang digunakan. Dari sisi waktu sih Pak, sebenarnya pemanfaatan furniture itu kayak gimana sih Pak? Ada nggak ya setahu saya kan beberapa furniture itu bisa multifungsi, benar nggak? Betul. Multifungsi. Nah, mungkin Bapak bisa, tadi kan Bapak sempat bilang, bisa kok di siang hari dijadikan ruang tamu sama ruang makan. Setelah di malam hari mungkin dijadikan ruang kerja dan sebagainya. Atau kebalik lah, intinya kayak gitu. Nah, itu berarti poinnya di furniture yang multifungsi, benar nggak? Ada tips nggak Pak ya? Ya? Okay. Oh, kalau di rumah mungil sebenarnya multifungsi memang itu pilihan terutama karena kan ruangannya terbatas. Ya. Yang paling penting sih kalau bisa di ruangan di rumah yang mungil itu memaksimalkan satu area dinding yang mungkin bisa digunakan sebagai keseluruhan tempat penyimpanan. Kan ada sekarang banyak model lemari, model storage yang di dalamnya udah termasuk tempat tidur lah, meja belajar dan sebagainya. Itu lebih baik dikembangkan di sana, walaupun memang mungkin sudah harganya sedikit lebih mahal. Yeah. Pengerjaannya kan juga butuh waktu, biayanya lebih mahal mungkin, tapi secara kebutuhan, secara pemanfaatan hasilnya dapat lebih maksimal. Karena menurut saya mending kita menginvestasikan sedikit uang lebih untuk membelikan storage atau furniture yang lebih baik. Secara sekarang dibelinya sedikit lebih mahal, tapi pemanfaatannya bisa jangka panjang. Karena kalau kita belinya mungkin secara build quality-nya kurang baik, pemakaian 3 tahun singkat, rusak, diganti lagi sayang sebenarnya. Jadi mending saya rasa investasikan ke furniture yang lebih baik. Jadi secara multifungsi ya kita juga pelajarin dulu mau pakai yang mana, terus secara ini apakah dari meja tamunya bisa dibikin jadi meja kerja. Kan ada beberapa sekarang di pasaran jual meja coffee table yang bisa diangkat jadi meja kerja. Nah itu penting, itu bagus juga. Kalau yang paling simpel ya
mungkin kalau seperti dulu-dulu dulu saya sempat mau belajar pakai meja makan. Nah, itu kan sesimpel itu. Tapi kalau yang secara advance ya seperti itu tadi. Satu lemari ada tempat tidur lah, ada meja belajar, ada meja rias. Sehingga itu bisa multifungsi dalam satu ruangan. Betul ya. Jadi Iya, sebenarnya apa namanya kita harus menyiapkan furniture yang benar-benar sekalipun agak sedikit mahal, tapi pemanfaatnya itu lebih panjang dan multifungsi. Ya, betul, betul, berguna buat bukan cuma satu hal aja kan, kayak gitu. Misalnya tadi yang betul. meja ya, Iya, bisa dijadikan meja makan, bisa jadi meja kerja, iya. kayak gitu. Jadi juga Kan ada yang juga kayak seperti sofa yang bisa jadi sofa bed, bisa dipakai tidur juga, atau mungkin dalam satu ruangan kamar tidur bisa juga pakai selain cuman dalam satu lemari ada tempat tidur ya, kita bisa gunakan sofa yang kalau siang jadiin sofa, kalau malam baru dijadiin tempat tidur kan juga bisa. Jadi masih ada ruangan yang bisa digunakan daripada cuman sekedar kalau tempat tidur langsung kan mungkin jadinya kesannya ruangannya lebih sempit. iya, Bisa gitu juga. sekalipun itu biasa digunakan di apartemen ya yang berukuran one bed kayak Betul. gitu, one bed plus. Tapi saya pikir juga di rumah mungil ya itu bisa digunakan kayak gitu. Karena bicara tentang Betul. desain sebenarnya lebih ke bangunan sih seperti itu ya. Iya. Oke sih. Terus Pak, berarti eh, kalau kita memanfaatkan yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, berarti ruang tamu bisa digunakan sebagai ruang keluarga juga pada saat malam ya Pak ya? Tentu bisa sih. Jadi sebenarnya kalau pemanfaatan ruang tamu jadi ruang keluarga itu kan kita berbicara lebih ke bagaimana ruang tamu yang harusnya untuk tamu nyaman bisa buat kita jauh lebih nyaman sebagai satu keluarga yang tinggal di rumah tersebut. Nah, beberapa tips sebenarnya nggak perlu sampai berubah terlalu banyak. Itu sih mungkin dengan mendekor dengan apa seleranya orang yang punya rumah, pemilik rumah bisa menggunakan sofa-sofa yang menarik, penggunaan karpet. Tapi sebenarnya yang bagi saya pribadi secara uh, experience-nya itu yang lebih penting. Bisa dengan menggunakan lighting lampu yang berbeda kan pada saat ruang tamu kalau siang menggunakan cahaya alami. Nah, Ya. kita coba bisa mainkan dengan lightingnya, apakah menggunakan standing lamp, table lamp, ataupun sekarang ada lampu-lampu yang LED yang saya sebut aja mereknya Philips yang bisa ganti-ganti warna, bisa ditaruh di belakang TV, itu pada saat kita nonton, apa yang kita nonton kan bisa memberikan kita juga experience yang berbeda dari film yang kita nonton. Jadi mengikuti uh, film yang lagi kita nonton, warnanya, sehingga membuat kita nyaman dalam. Saya rasa seperti itu pun yang paling simpel itu nggak perlu sampai berubah banyak di ruang tamu, tapi kita memberikan experience lebih berupa lighting ataupun ya sentuh-sentuhan dekorasi. Betul. Ya, saya pikir tips yang simple tapi cukup berpengaruh ya, kayak gitu. Iya, Apalagi hanya tidak perlu mengubah banyak kayak gitu, hanya minor aja nggak perlu tambahin terlalu. lighting ya, seperti itu. Oke Karena sih menurut Pak. saya memang ruang tamu dan ruang keluarga cuman pembicaraan apa? Itu cuman masalah experience aja sih. Experience Oh, antara yang tamu yang datang dengan kita yang menggunakan itu harus bisa lebih utamanya kita dong. oh, ya, Karena kan betul kita betul. yang tinggal. Iya. Oke Pak, nextnya sekali lagi saya infokan buat Bapak Ibu semuanya yang punya pertanyaan, yang masih bingung kayak gitu, pengen tahu tentang interior lebih lagi, ya silahkan ya untuk chat setiap pertanyaannya di komentar yang ada di live Instagram ini. Nextnya Pak, sebenarnya kalau untuk ruangan mungil, itu berapa orang yang huni sih untuk ukuran normal? Kalau untuk rumah tipe 30, 36, 22 sampai 36, itu kalau dua-dua kan udah pasti kurang lebih kisaran dua orang dewasa, mungkin tambah dengan satu anak kecil balita sampai remaja mungkin masih masih oke. Tapi kalau untuk 30 sampai 36, kita bicara idealnya ya mungkin
3 sampai 4 orang dewasa dengan mungkin tambahan 1 anak kecil sampai remaja. Karena memang yang kita pikirkan itu ruang gerak dan ruang aktivitas yang digunakan, karena kan tentu akan membatasi juga. Kalau saya rasa sih begitu, 30-36. Itu idealnya ya. Itu idealnya Betul. seperti itu ya. Ya sekalipun kadang-kadang ada lebih baik sih kurang dari itu atau maksimalnya begitu. Betul. Namanya sih. Maksudnya sih jangan kayak gitu. Kalau memang mau lebih sih tambah bangunan. Iya, Tambah tinggal bangunan. di expand aja. Oke, ya ini Oke. beberapa pertanyaan soal berikut ini lebih lebih ke personal ya Pak ya terkait Anda sebagai desain interior kayak gitu. Jadi saya mikir-mikir sih tadi, apalagi pertanyaannya ya kalau terjawab semua kayak gitu, ditambah lagi dengan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masih sementara dipikirkan oleh semuanya yang live ya tentunya. Jadi saya mau nanya nih, biasanya kalau seorang interior itu seperti Bapak, berdasarkan apa sih Pak Bapak merancang sebuah ruangan untuk klien? Berdasarkan Apa apa? tadi? Bisa dulu. Apanya? Berdasarkan apa? Bapak merancang sebuah desain untuk klien. Berdasarkan apanya? Oh, berdasarkan apa ya? Kalau Ya, saya rasa sih berdasarkan pertama, sebenarnya paling utama itu fungsi. fungsi ya. Fungsi utamanya dia membutuhkan apa dulu? Eh, apakah dia membutuhkan lebih ke arah estetis ruangannya kah yang betul-betul cantik? Kan ada berbagai macam preferensi style model dalam interior arsitektur. Eh, Jika orang yang lebih mengutamakan estetis mungkin kan bakal menjurus lebih ke arah klasik 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 modern, klasik eh, American klasik, American klasik juga semuanya gitu. Tapi ada juga orang yang betul-betul mengutamakan fungsi, betul-betul fungsi banget ya. Eh, apakah dia minimalis, ada juga yang estetis. Jadi kita lebih ke mengutamakan klien preferensinya juga apa. Iya, iya betul Itu ya. akan mempengaruhi klien kita, gambar kita juga. Jadi kalau memang dari klien mintanya, oke, saya pengen klasik, kita coba gali terus dia sukanya apa, dia butuhnya apa, atau apa keinginan yang kadang tidak bisa disebutkan sama dia, ya kita juga berusaha cari tahu Iya. Tapi yang paling utama adalah fungsi ya. Sebenarnya ini mau fungsinya, diapakan? Tujuan jangka panjangnya mau ya diapakan? kebutuhannya juga. Oh ini ada pertanyaannya yang masuk Pak Nih, dari Bu Ima Donadoni. Oh, apa ya? Kok mau tanya apa budget 20-30 juta? Apa budget 20-30 jutaan sudah bisa masuk atau belum di tipe 30? di tipe 30 ya. Kalau kemarin saya pernah coba menggambar tipe 3, saya lupa antara 36 atau 45. Tapi kalau saya nggak salah, kurang lebih sih mungkin sedikit lebih dari itu. Kalau kalau nggak terhitung loose furniture, kalau loose furniture kita berbicara kayak sofa, coffee table dan lain-lain, itu saya rasa bisa. Tapi kalau memang terhitung semuanya dalam tempat tidur, sepertinya kayaknya lebih dari itu sih. Harus Kalau nambah saya dikit nggak, ya. harus tambah dikit. Harus nambah Tergantung dikit. juga kualitasnya juga sih, kualitas barang yang Ya, digunakan. ya sometimes sih di level-level segmen-segmen rumah mungil mereka lebih mengutamakan apa ya fungsi yang lebih ke budgeting Mungkin, kayak sesuai dengan kemampuan mereka ya. sih Pak seperti itu. Kalau masih ada pertanyaan lagi teman-teman bisa disampaikan Bapak Ibu semuanya bisa disampaikan supaya langsung dijawab oleh pakarnya ahlinya. Oke, Ya. saya punya pertanyaan berikutnya Pak Johnson. Ya. Biasanya gaya desain apa yang pernah dikerjakan Pak? Ini berdasarkan experience pengalaman ya, kayak gitu. Yang sudah dikerjakan, gaya desain apa yang berarti saya bisa tahu dong kurang lebih orang Makassar atau yang tinggal di sini lebih suka Ya, ke desain. preferensinya lebih kemana? Kalau preferensi orang Makassar, berdasarkan yang saya udah kerjakan, rata-rata memang lebih ke minimalis.
Tapi ada juga memang beberapa orang yang sukanya lebih ke klasikal modern. Klasik modern. Cukup jarang saya menemukan yang klasiknya klasik berat. Cukup jarang. Tapi yang paling sering itu orang yang mengutamakan fungsi karena kan dari pengalaman orang semakin kesini semakin suka dengan clean design. Semakin sedikit barang yang kelihatan, semakin baik. Semuanya kelihatan bersih, terseragam dalam lemari semua itu rata-rata seperti itu sih yang saya temukan. Kebanyakan sih Tapi kelas ini dikerjain lebih ke apa tadi? Apa tadi Pak? Minimalis ya jawabannya. minimalis ya, betul. Minimalis. Ini ada pertanyaan Pak. Ya. Mau tanya Pak, model desain apa yang cocok untuk tipe 3672 sehingga unit standar bisa kelihatan luas dan mungkin bisa memberikan bahan yang digunakan. Saya itu sebenarnya bukan tipe-tipe orang yang ngerti banget desain interior Pak, tapi macam-macam kan ada yang katanya sih ada yang untuk lantainya ada HPL lah, apalah gitu. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa jawab. Kalau untuk unit 36 unit tipe 36 sebenarnya paling tepat itu ada beberapa jenis style yang patut itu berdasarkan preferensi masing-masing. Tapi paling baik secara fungsi juga ya memang minimalis. Tapi kalau secara estetik mungkin kita bisa gunakan Skandinavia. Skandinavia itu sekarang lagi kurang lebih sekitar 5 tahun belakangan itu lagi booming banget sih. Yang unsurnya kayu, banyak kan juga main putih. Walaupun memang putihnya kadang ya di pikiran kita bisa lebih cepat kotor, tapi dengan style Skandinavia bisa membuat feel-nya lebih terasa estetis daripada kalau minimalis kan kayaknya modelnya kan biasa kadang orang bilang cepat bosan karena gitu-gitu doang. Iya. Terus bahan yang digunakan kalau dia pakai custom furniture ya memang bisa ada HPL, ada Traco sheet berupa lembaran, ada juga mungkin pakai finishing duko. Finishing apa Pak? Ada juga duko, cat duko. Oh iya. Nah itu bisa juga dipakai. Tapi sekarang karena warna dan jenis motifnya udah banyak HPL, sekarang lebih banyak orang menggunakan HPL sih. Tapi kalau secara kekuatan mungkin kayaknya lebih kekuatan duko kali. Lebih kekuatan duko kalau pemakaian jangka panjang. Dan juga itu kan mempengaruhi budget sih. Iya, tapi Skandinavia cocok juga ya Pak untuk tipe-tipe begitu. Iya. Karena misalnya kita ya developer menjual desain minimalis kan biasa aja gitu. Ya udah emang dari dulu kita jualin minimalis modern lah gimana. Tapi cukup oke lah ya untuk ke depan. Terus masih ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya bisa langsung ditanyakan. Terus saya mau tanya ini Pak, lebih ke kalau ada yang bertanya silakan dijawab. Kalau belum ada yang bertanya saya yang bertanya Pak. Proyek yang dikerjakan Bapak ini di mana saja? Ya itu mungkin kebanyakan orang kan maunya ini saya dengan desain interior yang sudah punya pengalaman inilah. Nah silakan Pak, this is the time tuh. Saya pernah kerjain satu rumah juga di Citraland, tapi Citraland Celebes itu juga saya pernah ngisi satu rumah, pernah ngerjain beberapa kamar, kantor, saya juga pernah ngerjain lobby mall, lobby lift mall, terus ada juga saya pernah kerja rumah sakit, sekarang yang lagi ongoing juga pekerjaan marketing office, tapi back office-nya doang. Wow, saya pikir sih dengan dengan konsep yang berbeda-beda ya, dengan fungsi ruangan yang berbeda-beda, itu membutuhkan. Dan juga tantangan yang berbeda-beda karena kan setiap kebutuhan, misalnya kebutuhan rumah sakit, lobby mall, terus lobby lift mall, terus rumah pribadi, kamar itu masing-masing punya tantangan tersendiri juga.
Betul, Pak. Nah, ini tiba-tiba ada yang bertanya lagi nih, Pak. Mau Ya. nanya, Pak, estimasi pengerjaan tipe 36 untuk 2 kamar berapa lama sih? Estimasi pengerjaan. Biasanya kalau tipe-tipe yang rumah mobil begini, kerjanya berapa lama, Pak? Pengerjaannya saya pernah kemarin kerja itu harusnya maksimal banget itu apa paling lama itu sebulan. Kemarin saya kerja itu cuma dua minggu lebih, dua Tapi minggu sudah lebih. termasuk dengan furniture-nya. Sudah kalau furnishing itu furnishing furnishing doang. Kalau Oke. dia kalau dia pembangunan rumah mungkin maksimal di 6 bulan sih tergantung juga dengan kondisi cuaca, kondisi iklim pada saat mulai pengerjaan gitu sih. Oh, ih, makin banyak, mulai banyak yang bertanya nih. Tadi lagi malu-malu Hmm. kayaknya, Pak. Oke, ini ada dari Carol. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Selain warna putih, warna apa lagi yang dipakai agar ruangan terkesan luas? Kalau selain warna putih, sebenarnya banyak 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 sekali macam warna sih, tergantung preferensi. Tapi paling bagus putih, krem. Ada juga orang yang suka dengan warna kuning kuning lemon, kuning lemon. Terus ada juga paling bagus sih di rumah-rumah mungil sebenarnya paling bagus itu warna-warna pastel, Oke, iya. warna-warna pastel biru, Nah, oh biru ya. muda yang warna pastel itu menghidupkan ruangan juga. Ada juga Iya, beberapa yang istilahnya hijau muda sih, hijau muda yang warna pastel itu menarik juga. oke, lebih baik ke putih dan warna pastel ya, Pak ya. Putih, krem, Iya tadi yang betul. itu sama Iya. ke warna-warna pastel ya. Sekalipun memang pemilik rumah itu menyukai warna ungu mungkin atau menyukai warna merah marun, tapi nggak Tapi mungkin bisa lah juga. ya Yang penting dengan rumah geser ukuran ke mungil. pastel mungkin bisa semua cocok sih. Kalau geser ke pastel semua bisa cocok. Oh, pastel Karena ya. iya, karena pakai dengan furniture yang Skandinavia yang ada putihnya dikit masih manis untuk dilihat sih. Oke, maksud ya. Iya. Oke sih. Betul, betul. Ini Pak, ada pertanyaan dari Pak Gusti Taki nih. Mau nanya kalau konsep dapur untuk rumah yang minimalis kira-kira bisa menggunakan budget berapa? Terus estimasi waktu bisa berapa lama? Oke, itu Dapur. tergantung besarannya sih. Kan Mhm. kalau untuk dapur kan biasanya kita hitung itu secara meter persegi atau meter lari. Itu tergantung besarannya. Semakin kecil semakin cepat. Paling lambat itu 3 mingguan pengerjaannya. Eh, Tergantung finishingnya juga. Kalau Dupo mungkin sedikit lebih lama, 3 minggu, 3 mingguan. Tapi kalau HPL mungkin 2 mingguan juga udah selesai. Kalau coba sedikit. Ah, untuk untuk dapur sebenarnya secara konsep bagusnya disesuaikan juga, dilihat dulu dari kondisi ruang tengahnya. Apakah Ya, ruang tengahnya itu menggunakan furniture-furniture yang minimalis atau yang apakah Skandinavia atau preferensi masing-masing. Kita coba gabungkan di bagian dapurnya. Eh, Bagian apakah sofa dari rumah tersebut pakai sofa yang mungkin ada ukirannya ya kita coba gabungkan di dapurnya. Kita dapurnya pakaikan ya. sedikit ukiran-ukiran juga. Betul. Gabungan warna pastel apa saja yang paling bagus agar agar tetap terkesan luas, Pak? Hmm, Kalau gabungan mungkin saya coba cek dulu. Ya, silakan, Pak. Kalau warna-warna pastel kebanyakan pasti harus dipasangkan dengan putih sih. Putih ya. Iya, harus dipasangkan dengan putih sih. Mungkin Iya. kalau setiap ruangan jangan sampai, kalau menurut saya lebih bagus dalam satu ruangan jangan sampai ada dua warna sih. Harus ada satu doang yang betul-betul jadi apa highlight dari ruangan tersebut. Apakah misalnya di ruang tengah, mungkin di salah satu sisi dinding aja yang dicat warna pastel itu menarik sih. Bisa Iya. ditambahkan dengan dekorasi-dekorasi tertentu, itu sudah menimbulkan eh,
desain yang estetis untuk dilihat sama orang yang datang, untuk bagi kita sendiri juga itu sudah menarik banget sih. Betul. Jadi sebenarnya yang pas banget untuk digabungin dengan warna pastel itu yang putih saja ya. Dan tips Betul. buat Bapak dan Ibu semuanya, untuk dalam sebuah ruangan itu sebaiknya tidak lebih dari 2 warna ya. Bahwa Karena kesannya mungkin nanti, satu warna dengan putih. oke, tentunya. Nah silakan bagi ada Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa langsung tanyakan. Kalau nggak saya lanjut nih Pak. Saya lanjut. Masih ada satu Belum lagi. bertanya, berarti saya selesai gitu ya Pak ya. Ah, Biasanya Pak Johnson mengerjakan custom design Pak. Custom ya, design ada mengerjakan juga. Ya itu pengerjaannya ya. berapa lama? Tergantung besaran luasan sih, tapi kalau semakin kecil paling lambat 2 minggu. Seminggu aja ya. Mm-mm. Paling lambat ya. Biasanya Pak ya, kita kan dalam sistem penjualan properti, kita juga ada ya memberikan, misalnya ada orang yang kami punya denahnya seperti ini, tetapi kalau ada perubahan-perubahan minor, biasanya kita dibicarakannya seperti itu. Kemudian ada beberapa yang tidak, kami ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, jadi kami nggak kasih seperti itu. Nah, ini saya mau bertanya Pak, apabila suatu saat nih ada kebutuhan tertentu dari apa namanya pemilik rumah nih yang tapi Ya, pemilik rumah ini sudah terjadi kesepakatan dengan bapak kayak gitu. ya. Tapi tiba-tiba dia mau ubah nih pak. Nah biasanya kalau dari desain interior itu seperti apa ya? Apakah perlu tambah Tergantung. biaya atau bagaimana? Kalau udah berjalan ya tentunya pasti kita eh, perlu tambahan biaya karena kan perubahannya kalau tidak sedikit ya tentu juga eh, apa merugikan kami juga kan karena kan itu di luar kesepakatan. Tapi kalau selama perubahan yang diminta juga masih dapat kami penuhi, tentu kami masih bisa penuhi. Biasanya sih kalau permintaan atau kesepakatan itu kita masih dalam proses pembuatan, masih proses pembuatan ada perubahan yang mungkin nggak major, ya kita tentu rubahkan. Tapi kalau udah jadi plek depan situ mau dirubah, wah itu rada susah sih. Tentu Ya, pasti dirubah semua. ya. Kalau ini tadi ada satu Ideal, pertanyaan. ya. Ada pertanyaan? Ini ada satu pertanyaan. Iya, Oh, iya. konsep rumah sekarang kan kecil. Bagaimana mengakali lemari pakaian biar kamar Oh, nampak lebih luas? ya. Kalau lemari pakaian, saya rasa eh, sekarang kan lemari pakaian itu juga punya dua konsep. Ada yang orang menggunakan pintunya itu ketutup solid dengan pintu yang solid. Ada juga yang menggunakan kaca sehingga tembus pandang yang gelap. Ada juga yang betul-betul open sama sekali nggak ketutup. Itu tergantung preferensi masing-masing ke masing-masing pribadi. Tapi menurut saya paling efektif itu untuk bisa kelihatan kamar lebih luas, tempatkan di salah satu sisi semua kebutuhan kita, misalnya meja kerja, tempat tidur, dan sebisa mungkin kita menggunakan tempat tidur yang tidak terlalu tinggi sehingga pandangan pas kita masuk itu kelihatan terasa lega. Biasanya sih gitu kalau saya. Ya, ya. Yes. Oke, itu triknya ya Bapak Augustia dari Pak Johnson. Terus Pak, pertanyaan saya nih, umum Ya. aja sih Pak, tapi saya rasa ini juga penting ya buat Bapak Ibu semuanya yang pengen berkonsultasi, pengen menggunakan jasa desain interior. Eh, Sebaiknya pembayaran kalau menggunakan jasa interior Pak, Ya. dilakukan sebagian dulu atau non full payment. Apabila katakanlah di dunia arsitektur desain interior, Ya. apakah memang ya semuanya kepengennya full payment sih Pak gitu, tapi Betul. biasanya kan juga ada yang DP 50%, ntar apa Betul. namanya, kalau sudah selesai baru dilunasin. Soalnya saya menarik nih Pak, Ya. saya kan pernah punya klien lah ya, belinya di apartemen Ya. tentunya ya, karena memang saya juga ex apartemen. Kemudian dia sudah Oke. melakukan apa namanya, melakukan kesepakatan dengan salah satu desain interior. Nah Oke. pengerjaannya itu
harusnya sih 2 bulan saja Pak. Tapi Betul. 2 bulan belum jadi-jadi Pak. Jadi kan rencananya kan mau disewakan gitu. Jadi Betul. ketunda 6 bulan belum jadi, sudah full payment kayak gitu. Dan Oh, gitu. ya seperti itu. Jadi dari case itu saya bertanya sebaiknya itu apakah pembayarannya memang full payment atau DP gitu 50% nanti dulu. Itu sebaiknya bagaimana Pak? Kalau 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 dari saya pribadi, em, kalau memang cuman desain, kan ada juga yang memang mintanya desain doang. Kalau desain Ya, doang, kami biasanya biasanya sih minta lebih cuman ke ya, ya, lebih ke pas bikinnya ya. Kalau dia cuman desain doang, eh, saya biasanya minta DP, tapi mungkin DP-nya nggak seberapa. Yang penting ya, saya juga punya pegangan juga, karena kan tambah tentu kami keseriusan ya. juga menggunakan waktu. Kita menggunakan waktu untuk mendesain itu kan juga ilmu kami. Kami Ya, mencurahkan apa yang kami pelajari dalam satu gambar. Tapi kalau secara pengerjaan sudah memasuki tahap pembuatan furniturnya, saya sih preferensi itu eh, mungkin dibayar DP 30%, nanti berdasarkan progres aja. Jadi berdasarkan apakah progres kita aja sudah ya. lihat berdasarkan progres aja. Pendapat, Karena pendapat. harus saling win-win solution. Yes. Klien klien harus lihat progresnya sampai di mana. Saya juga bisa saya juga dapat bagian ya sesuai dengan apa yang telah saya kerjakan. Menurut saya itu sih Ya, yang betul. terbaik. Sependapat Pak, sependapat sekali. Saya pikir itu Iya. win solution yang bagus sekali untuk desain interior maupun klien kayak gitu. Wow, dapat Iya. banyak lagi nih Pak. Amin. Oke Pak Johnson, sebenarnya Ya, saya masih punya banyak pertanyaan, tapi saya save untuk live kita di hari Rabu nanti ya. Rabu, Jadi untuk betul. semuanya, hari Rabu nanti kami akan membahas tentang tips desain interior untuk rumah mewah. Nah, Citra Grand Blossom City adalah developer yang mengembangkan kawasan kota mandiri, salah satu developer Citra Group tentunya. Dan tentunya kita punya kawasan 500 hektar nih Pak. Jadi kami punya Ya, rumah-rumah yang harga 200-300 jutaan yang hari ini saya bahas betul. tentang rumah mil. Kemudian nantinya di hari Rabu kami punya tips untuk rumah mewah karena kami pun juga menjual rumah-rumah tipe 176 dengan luas tanah yang 300 Ya. meter. Saya juga punya kafling-kafling Pak, kafling-kafling seperti itu. Kafling viewable tentunya dengan luas tanah yang kurang lebih paling kecil sih kami di sekitar berapa 700 meter ya 800 meter tentunya. Dan Cukup ya. saya pikir saya juga akan coba untuk ajak semua pembeli-pembeli yang apa namanya sudah pernah beli di kami Betul. tentunya yang akan mendapatkan beberapa tips dari Bapak. Dan sampai ketemu hari Rabu Pak Johnson. Semoga Oke, nggak baik. bosan Terima ya kasih, Angel. memberikan tips informasi dengan kami tentunya. Sekali lagi terima kasih Kehormatan bagi untuk saya bisa bagi tips kesempatan sih. ini. Kenapa Pak? Apa? Kehormatan Kenapa? bagi saya bisa bagi tips sih. Oh Bisa ya, bagi tips kepada sama-sama, sama-sama. teman-teman. Baik, semoga semua penjelasan dari Pak Johnson semuanya bisa diterima dan dipahami dengan baik Bapak Ibu semuanya. Betul. Dan jangan lupa live kami hari Rabu nanti dengan host yang berbeda, Pak Fandi yang nanti akan memimpin Pak sore hari nanti dan beliau juga salah satu head of production di project kami. Jadi sampai ketemu hari Rabu depan. Sehat semuanya. Pak Johnson juga sehat selalu Ya. ya, juga kesehatan semuanya. Hmm. Selamat sore dan terima kasih buat Hmm. waktunya. Oke. Thank you, Pak. Terima kasih. Ya, thank you.